Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Harus Nonton. By the way, apa kabar kalian para pencinta alur film yang tiap hari nonton YouTube mulu? Karena percuma nonton kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Oke lah, di video kali ini admin akan membawakan sebuah film berjudul Double Blind 2024. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan cuplikan iklan farmasi bernama Blackwood, di mana perusahaan ini memiliki tujuan untuk menciptakan obat dan vaksin demi kesehatan umat manusia. Di dalam fasilitas, seorang gadis bernama Claire berniat menjadi sukarelawan dengan bayaran yang fantastis. You must be Claire. Namun baru saja rebahan, tiba-tiba datang seorang gadis yang so akrab bernama Rose yang akan menjadi teman sekamarnya. Mendengar Rose ngoceh bak knalpot bosoan, Claire yang kelelahan memintanya untuk sedikit menutup mulutnya. Namun ketika akan tidur, para relawan diperintahkan untuk berkumpul. Di dalam lab, semua peserta merasa kesal dikarenakan tidak adanya sinyal. Namun hal ini merupakan sebuah upaya agar para peserta tidak update status hingga membocorkan rahasia perusahaan. Tak lama kemudian datang seorang dokter pengawas bernama Elizabeth yang akan melakukan pengujian pada para peserta. Ternyata mereka adalah tester dari sebuah obat baru yang diciptakan oleh Blackwood, dan pastinya dengan upaya yang sangat fantastis. Di dalam uji coba kali ini Elizabeth awali dengan dosis 25 mg hingga 85 mg seiring berjalannya waktu. Hingga beberapa jam kemudian, Claire mulai diperiksa untuk melihat perkembangan dari obat yang ia minum. No. Abdominal pain, nausea? No. Setelah melakukan pemeriksaan, Claire yang kelelahan memutuskan untuk tidur. Namun lagi-lagi si bawel kembali nyerocos dan membuatnya tidak bisa tidur. To get a Deathly Hallows tattoo. Saat keluar dari WC, rupanya bukan hanya dirinya saja yang mengalaminya, namun seorang pria bernama John pun merasakan hal yang sama. Di malam harinya, Claire yang tak bisa tidur merasa heran dengan orang-orang yang pergi entah kemana. Saat bertemu dengan yang lain, Claire berkata jika ia kesulitan untuk tidur. Lantas Aleh berkata jika semua orang di sini mengalami hal yang sama. Sesaat kemudian, mereka pun menduga jika obat yang mereka minum merupakan obat penahan ngantuk yang masih dikembangkan. Singkat waktu setelah melakukan pemeriksaan pada para peserta, Elizabeth terlihat panik sambil berkomunikasi dengan atasannya terkait obat yang diminum para peserta. Lantas ia pun berkata jika obat itu memiliki efek samping yang menyebabkan peradangan otak. Akan tetapi Elizabeth diminta untuk fokus melakukan tugasnya. Lantas ia pun diperintahkan untuk menambah dosis obat pada para peserta. Di keesokan harinya, Elizabeth memberitahu peserta jika metode uji coba akan diubah, di mana kali ini mereka diminta untuk tersadar sekuat mungkin dan tidak diperbolehkan untuk tidur. Mendengar hal itu, semua orang merasa heran, apalagi dengan dosis obat yang diberikan bertambah secepat ini. Di tengah malam, si Gondrong Dika merasa jika uji coba ini mulai terasa janggal karena seperti melawan logika manusia untuk tidur. Hingga di keesokan harinya, mereka pun kaget saat Elizabeth kembali menambah dosis obat sebanyak 3 kali lipat.
Aleh pun berkata jika semua ini sudah enggak ngotak dan bisa membahayakan tubuh mereka. Di tengah kericuhan, Elizabeth yang datang mengumumkan jika siapa saja yang keberatan bisa pulang sekarang juga. Namun bagi yang pulang tidak akan mendapat bayaran sepeser pun. Akan tetapi bagi mereka yang mampu mengikuti uji coba sampai akhir, perusahaan Blackwood akan menaikkan bayaran sebesar 500 juta per orang. Mendengar tawaran itu, mereka semua sepakat untuk melakukannya. Akan tetapi beda halnya dengan yang lain. Claire dan Don merasa jika ada yang aneh dengan uji coba kali ini. Singkat waktu, mereka terlihat bahagia sambil party karena sebentar lagi mereka akan menjadi orang kaya. Di tengah meriahnya pesta, Rose menghampiri Claire yang termenung. Daripada bengong mikirin cicilan, Rose pun mengajak Claire untuk senam alias goyang karena sebentar lagi mereka akan banyak duit. Namun saat sedang bersenang-senang, Claire yang awalnya tidak bisa tidur kini tiba-tiba saja merasa ngantuk yang amat berat. Begitupun dengan yang lainnya. Sesaat kemudian, Elizabeth mulai panik saat melihat semua peserta ngantuk secara bersamaan. Kemudian Elizabeth yang khawatir mengusulkan untuk menghentikan uji coba ini dan segera mengevakuasi para peserta. Namun dengan kejamnya, para atasannya meminta Elizabeth untuk meneruskan uji coba ini guna melihat apa yang akan terjadi. Dan di saat yang sama, Don yang penasaran terlihat menguping pembicaraan Elizabeth. Dan saat Elizabeth pergi, Don langsung mengendap-endap bak maling jemuran guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sontak Don pun kaget parah saat melihat hasil pemeriksaan otak peserta yang mengalami pendarahan. Lantas Don pun berniat menyalin data guna menjadikannya sebagai barang bukti. Kembali pada para peserta, Claire pun heran dengan Rose yang duduk seorang diri. Kate. Betapa kagetnya Elizabeth saat melihat kematian Rose yang ketiduran. Lalu tiba-tiba mereka pun panik saat sistem keamanan lockdown mendeteksi ancaman. Malang sekali, Elizabeth pun harus tewas setelah merasakan tercucuk pintu lockdown. Dan kini mereka pun panik karena harus menunggu selama 24 jam ke depan. Namun saat Don datang, ia pun memperingatkan semua orang untuk jangan pernah tidur, karena jika mereka tidur, sudah dipastikan mereka akan mokat. Saat semua orang kebingungan, Don menjelaskan jika ia sempat menyelinap ke ruang dokter dan menemukan kebenaran jika mereka semua mengalami pendarahan pada otak akibat efek samping dari obat yang mereka minum. Namun semua itu masih bisa dihindari jika mereka bisa untuk tetap sadar sampai bisa keluar dari tempat ini dan meminta pertolongan medis. Sesaat kemudian, Don pun membagikan beberapa bungkus doping hisap untuk membuat mereka tetap sadar, namun harus digunakan di saat genting saja. Not looking so sexy, but exercise is good, man. Keeps the blood flowing. Beberapa jam kemudian, Dika yang ngeplok berkata jika saat ini semua orang berusaha untuk tidak tidur. Ia pun merasa jika kondisinya sangat buruk setelah tidak tidur selama 100 jam lamanya. Namun kini mereka hanya perlu menunggu 20 jam lagi untuk bisa keluar dari tempat ini. Di sisi lain, John terlihat melakukan pemeriksaan untuk mengecek gelombang otak Claire. Ternyata John merupakan mahasiswa kedokteran, namun terkena DO akibat tidak bisa membayar biaya semester akhir. Inflammation will be starting to subside and Melihat grafik otak Claire semeraut, ia pun mencoba menutupinya dan meminta Claire untuk menunggu dengan yang lain. Di ruang aula, Aleh yang kehabisan doping terlihat meminta pada rekan-rekannya, namun jelas saja mereka tidak memberikannya. Terlebih lagi, mereka semua memiliki jatah yang sama. Saat Aleh membawa-bawa nama Tuhan, seorang wanita kribo bernama Angel berkata
jika ia tidak percaya sama sekali. Ia pun menenangkan Aleh jikalau ia meninggal semua berakhir, karena tidak ada yang namanya malaikat maut. Kembali pada John yang sedang panik saat ia mulai mengalami halusinasi. Begitu pula dengan Claire yang sedang berusaha menahan ngantuk. Untung saja Claire disadarkan oleh Marcus. Dirasa diam bengong malah membuatnya ngantuk. Claire pun memutuskan untuk melakukan sesuatu di ruang Elizabeth. Sontak Claire pun kaget saat mengetahui jika dirinya yang nolep malah dijadikan kandidat utama di tempat ini. Kembali pada Marcus yang berada di toilet. Bagaikan main ML dengan ping 1000 ms, Marcus pun heran saat telinganya mengalami delay. Ternyata semua yang Marcus alami adalah perjalanan astral, karena sebenarnya ia sudah mokat akibat ketiduran. Di tengah rasa oleng, Claire berniat melakukan sesuatu di dapur. Saat kembali bugar, Claire yang bosan menunggu mengajak semua orang untuk melakukan sesuatu. Sambil memperlihatkan peta tempat ini, Claire yang sebelumnya menemukan kapak mengajak semua orang untuk menjebol tembok. Karena ia masih ingat jika di balik tembok ini terdapat jalan menuju ke arah lift yang akan membawa mereka keluar. Dirasa akan berhasil, mereka pun langsung bersiap. Setelah capek menjebol tembok, Dika pun memberitahu jika temboknya sudah jebol. Sungguh naas, mereka pun mulai putus asa ketika tembok ini dilapisi dengan baja. Di tengah keputusasaan, Claire pun kembali menemui John yang terlihat termenung. Sambil memberikan selembar surat, John berkata jika kekacauan ini disebabkan oleh dirinya, di mana sistem lockdown ini dipicu oleh dirinya yang nekat mencuri data perusahaan. Claire pun meminta John untuk mencari cara menghilangkan rasa ngantuk dengan aman. Di tengah rasa bingung, tiba-tiba John teringat dengan mata kuliah membuat obat sakit kepala. Ia pun mencoba untuk membuat obat dengan bahan-bahan di tempat ini. Mendengar hal itu, Claire langsung pergi untuk memberitahu yang lain. Claire. Oh, there you are. I know, I thought so too. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja lampu di tempat ini mati. Di tengah keadaan gelap gulita, rasa ngantuk mereka semakin menjadi. The battery. My phone's dead. Keep calm, focus on my voice. Untung saja lampu kembali menyala, pun sempat membangunkan Dika yang nyaris ketiduran. Singkat waktu, John datang. Ia pun heran saat melihat yang lain seperti curiga pada dirinya. Rupanya mereka mencurigai John sebagai impostor. Setelah mengikat John, Aleh yang curiga berniat melakukan interogasi. Karena untuk seorang peserta, John terlalu tahu banyak tentang fasilitas di tempat ini. Namun Claire berusaha membelanya dengan mengatakan jika saat ini John sedang membuat obat untuk menghentikan rasa ngantuk. Bahkan Claire bersedia menjadi orang pertama yang mencoba obat tersebut. Akhirnya mereka pun memberikan kesempatan pada John. Saat yang lain sedang membuat obat dengan arahan John, Angel terlihat merencanakan sesuatu pada John.
di mana mereka akan menyuntikkan sebuah obat doping yang sebelumnya dilarang oleh John. Dan jika obat itu berhasil, berarti John adalah seorang impostor. Sementara itu di dalam, Dika berkata jika obat sudah siap digunakan, lantas Claire bergegas menjadi sukarelawan. After the shot, Saat perhatian menuju pada Claire, Alec meminta Angels untuk segera beraksi. seconds before you give her the TPA. Sontak Angel pun heran saat melihat dirinya sendiri. Angel si ateis pun kaget parah saat dirinya mokat dan bertemu dengan malaikat maut. Sementara itu, John yang putus asa tertawa tipis saat obat racikannya dibuat mubazir. Di tengah situasi genting, Claire berniat mengejek sisa waktu. Akibat ngantuk berat, seakan jam pun menyuruhnya untuk segera tidur. Lalu tiba-tiba di tengah kondisi oleng, Claire yang berusaha menghirup doping malah keburu teler. Untung saja Claire sempat tidak sadarkan diri berhasil menggunakan doping dan kembali segar bugar. Dirasa ada yang aneh, Claire yang mengecek lukisan tembok menyadari jika di balik lukisan ini ada sebuah ruang rahasia. Kemudian Claire langsung memberitahu Dika tentang yang ia temukan. Mendengar hal itu, Dika meminta Claire untuk menunjukkan kepadanya. Rupanya tempat ini merupakan sebuah ruang otopsi yang tidak lagi digunakan. Di tengah pengecekan, seketika harapan kembali ada saat mereka menemukan sebuah lift yang diduga mengarah keluar fasilitas. Sementara di sisi lain, Alec pun kasihan pada Angel yang sudah mokat. Lalu di tengah kesedihan, Alec pun kaget saat menemukan surat yang berisi permintaan maaf John yang telah membuat mereka terkena lockdown. Sementara itu, John yang bengong kembali berhalusinasi, di mana Dr. Elizabeth menyuruhnya untuk menghabisi semua orang. Sontak John pun panik saat melihat Alec yang akan menghabisinya. Mendengar teriakan John, Claire dan Dika bergegas mengeceknya. Sontak mereka pun kaget parah saat melihat John berubah menjadi beringas. Di saat itu pula, John kembali mengalami halusinasi dari Dr. Elizabeth. Lalu Dika yang panik memutuskan untuk kabur sendiri. Setelah melakukan perlawanan, Claire pun bergegas mencari tempat persembunyian. Di sisi lain, Dika memutuskan untuk pergi sendirian dari tempat ini. Setelah memasuki lift, Dika pun ngepelok jika cuma dirinya orang yang selamat. Sungguh sial, rupanya ruangan itu bukanlah lift, melainkan tempat kremasi. Alhasil, Dika pun mohon api. Saat waktu lockdown tinggal 1 menit, Claire dan John tidak bisa menahan rasa ngantuknya. Thank you for your patience. Akhirnya, waktu lockdown telah berakhir. Melihat pintu yang terbuka, John yang oleng berusaha untuk keluar. Naas sekali, John yang akan keluar harus dilenyapkan oleh tim pembersih yang dikirim oleh Blackwood. Clear. Clear.
Menyadari hal itu, Claire pun berusaha untuk pergi tanpa ketahuan. Merasa sulit kabur dengan aman, Claire pun mempunyai ide untuk berpura-pura menjadi mayat. Antara ngantuk dan nyeri, Claire masih berusaha untuk bertahan. Hingga di tengah rasa ngantuk, tiba-tiba setelah berhasil melawan rasa takutnya, Claire pun berniat mengecek keadaan di luar. Sontak mobil pun mengalami kecelakaan gara-gara si sopir oleng, dan kini dengan sisa tenaganya, Claire berusaha mencari bantuan. Lalu, film pun sudah berakhir.